Shalom, selamat malam, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur jikalau Tuhan sudah menuntun, membimbing langkah-langkah setiap kita dari pagi sampai malam hari ini. Malam ini kita mau bersyukur lagi untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Apapun kondisi kami pada malam hari ini, kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal, untuk tetap menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah rencana-rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah.
dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah rencanamu Tuhan atas setiap kami. Oh Yesus, Karenanya kami mempercaya penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan. Tidak ada yang lain yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oh, mari datang pada Tuhan. Mari sembah Dia. terima kasih ya Tuhan. Mari mengucap syukur. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebab perbuatan-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh ajaib dan heran. Perbuatan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami menyembah Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pengagungan-Mu untuk Tuhan kita. Terima kasih disembah, Yesus. Kasih-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, mujizat-Mu terjadi bagi kami.
Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini penghormatan kami kepada-Mu ya Aku muliakan dan ku agungkan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Dan terimalah pujian penyembahan kami. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Kau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan itu sebab itu kami sepakat berkata kepada-Mu, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak kami sembah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama naikkan syukur-Mu. Ku nyanyi Hosana, hanya Engkau yang layak ya Tuhan, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang duduk di tahta. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Yesus yang layak. Kami yang bersama, hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu, ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi naikkan syukur-Mu. Katakan kepada Tuhan kita, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
yang layak terima setiap penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami. Sebab itu kami menyatakan ini kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Sembah pujian kami bagi Allah yang hidup. Haleluya. Oh, mari bersama-sama naikkan pujian, nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan segala pujian hormat kami bagimu Tuhan yang layak ditinggikan Engkau selamanya. Hormat akan Engkau layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari dengan segenap hati bersama nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Sembah pujian kami bagimu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sebab yang layak terima pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan yang kudus. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi bersama-sama mari nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hati kami boleh terus tertuju kepada Tuhan dan iman kami boleh terus dibangun dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Malam hari ini saya percaya biarlah dalam keadaan apapun kita terus mau menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan dialah yang mengatur setiap langkah-langkah kita, orang-orang yang mau terus mencari perkenanannya. Baik saudara, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Perkenalkan, nama saya Ibu Etik dari Klaten. Ya, shalom Ibu Etik ya. Ibu, saya pada kesempatan ini mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya menderita asam lambung akut. Ya, bahkan sebulan bisa 4 kali saya masuk rumah sakit. Waduh, ya sebulan 4 kali masuk rumah sakit, berarti parah ya saudara ya. Selama sebulan 4 kali saya masuk rumah sakit. Setiap saya salah makan sesuatu atau makan apa yang ini pasti kambuh ya. Sering juga setiap saya diperhadapkan dengan masalah ya, banyak pergumulan, banyak pikiran, asam lambung saya pasti langsung naik dan saya kumat ya. Akhirnya ya keadaan itu ya membuat saya sangat menderita dan saya harus ketergantungan dengan obat-obatan dari dokter. Pasti saudara ya, kalau sudah akut sakit asam lambung maka ya pasti ya akan ada obat-obatan yang terus harus diminum. Seperti yang Ibu Debbie khotbahkan ya, bahwa kita ini harus mencari Tuhan sendiri ya. Ketika ada masalah, ada tantangan, itu yang saya selalu bilang, cari Tuhan sendiri. Nggak usah telepon pendeta, nggak usah telepon siapa-siapa, tapi datang di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan dan cari Tuhan secara pribadi ya. Saya pun memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus ya. Karena ya saya menderita sakit seperti ini. Saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie di channel YouTube Ibu dan saya merasa sangat-sangat dikuatkan. Lewat khotbah-khotbah Ibu Debbie ya, saya dikuatkan imannya, terutama khotbah Ibu Debbie tentang wanita yang pendarahan itu ya Bu. Dan ya imannya yang mengatakan hanya dengan menjamah jubah Yesus aku pasti sembuh. Ya, itu yang memberi kekuatan kepada saya. Singkat cerita, saya berdoa, saya duduk di kaki Tuhan. Ya, saya memohon kepada Tuhan Yesus. Ketika itu saya betul-betul menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan saya mohon kesembuhan. Saya juga memohon pengampunan pada Tuhan. Saya mengimani seperti apa yang selalu Ibu khotbahkan, bahwa hanya dengan menjamah Tuhan Yesus, menjamah jubahnya, maka ya saya akan disembuhkan. Ketika saya berdoa itu, saya melihat ada satu cahaya yang sangat terang dan saya merasakan Tuhan itu hadir di samping saya. Saya pun melihat jubahnya yang putih bersih seperti mengenai wajah saya. Saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya menangis dan menangis. Bahkan hanya bersyukur dan bersyukur karena Tuhan berkenan hadir dan menjamah saya. Saya tidak ragu lagi Bu, dan saya percaya Tuhan menjamah saya, memberi saya kesembuhan. Dan sejak saat itu Bu, sakit asam lambung saya tidak pernah kambuh lagi. Saya sangat bersyukur, Tuhan baik, sangat baik, dan Dia menjamah saya. Bahkan ya mujizatnya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan ya, haleluya. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie lewat khotbah-khotbah Ibu. Iman saya terus dibangun dan dikuatkan senantiasa. Demikian kesaksian saya Ibu. Mohon maaf apabila kesaksian saya ini panjang ya, dan bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Debbie dan semua jemaat Mezbah Doa. Amin, amin, amin. Wow saudara ya, luar biasa ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ini satu kesaksian yang sangat dahsyat ya, di mana Ibu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Ibu sungguh-sungguh berdoa,
ya dengan mendengarkan khotbah, lalu iman ibu timbul ketika mendengar firman Tuhan. Ya, dan di situ ibu menangis terseduh-seduh mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Dan akhirnya ibu mengalami Tuhan sendiri. Ya, di sini kalau saya baca tadi, saya melihat ada seperti cahaya terang sekali. Bahkan merasakan Tuhan hadir di samping saya dan melihat ada satu jubah yang putih bersih itu mengenai wajah saya. Saudara, ya, saya sangat percaya bahwa hal-hal seperti ini masih terjadi. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia masih mau melakukan mujizat kepada kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya masih percaya sampai hari ini bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang di luar logika manusia. Dan bahkan sejak saat itu pun ibu disembuhkan oleh Tuhan. Saya sangat percaya itu terjadi benar, ya. Dan saudara, dari sini kita lihat kenapa itu bisa terjadi kepada ibu. Karena ya ibu mendengar ya apa yang selalu saya katakan, cari Tuhan sendiri. Nggak usah cari pendeta, nggak usah cari manusia, nggak usah cari saya, saudara, ya. Saudara, cari Tuhan. Bahkan banyak orang yang berkata, Bu Debbie, saya mau konseling. Saya tidak bisa menjawab konseling saudara satu persatu karena begitu padatnya jadwal saya, bahkan banyaknya konseling yang masuk. Tapi saya percaya saudara, sebenarnya setiap masalah kita itu jawabannya ada di firman Tuhan. Ya, saudara dengerin aja setiap firman yang saya sampaikan. Saudara baca aja Alkitab, di situ ada semua jawaban. Saudara nggak perlu cari manusia ketika ada masalah. Saudara nggak perlu curhat sama saya, nggak perlu curhat sama siapapun. Saudara cari Tuhan. Ya, apa yang disaksikan oleh ibu malam hari ini, ya saya melihat bahwa ibu mengalami Tuhan. Ibu dengan atas ibu melihat cahaya yang terang benderang. Ibu melihat ada orang yang datang pakai jubah putih bersih itu berdiri di samping ibu. Itu saya yakin itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Bahkan sejak saat itu sakit ibu tidak pernah kambuh lagi. Itulah kesembuhan, itulah hadirat Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Karena itu saya terus mendorong saudara, ayo cari Tuhan. Ayo cari Tuhan, jangan cari manusia tetapi cari Tuhan. Sebab orang-orang yang mencari Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Sebaliknya orang yang mencari manusia itu akan terkutuk, kata Alkitab, ya. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai saudara bagaimana Nehemia itu mengatur rakyat ya, dan orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Mereka justru saling memeras ya satu dengan yang lainnya, ya, menjadikan budak, memiutangi orang dengan membungakan bunga. Dan akhirnya Nehemia menegur mereka agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dan ya melepaskan, merelakan semua hutang-hutang itu agar Tuhan juga memberkati. Yeremia berkata, siapapun yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau menurut, dia akan dikebaskan seperti dia mengebaskan lengan bajunya, saudaranya. Baik, kita lanjut sekarang Nehemia pasal yang kelima ayat yang ke-14, saudara. Ya, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan, ya. Ayat 14 bisa dikatakan demikian. Pula sejak aku diangkat ya sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni di tahun 20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Saudara, Nehemia sendiri menjadi satu ya contoh. Ya, dia bukan hanya menyuruh orang-orang Yahudi untuk melakukan A, B, C, dan D sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dia pun memberikan teladan yang luar biasa di dalam hal ya takut akan Allah. Dia berkata bahwa sejak dia itu diangkat menjadi bupati, dia tidak pernah meminta ya atau mengambil hak dari ya uang yang harusnya dia dapat.
Dan dikatakan di sana saudara ya, kalau kita lihat tadi ayat 14, dia bilang dia menjabat sebagai bupati di Yehuda ya, dan 12 tahun lamanya. Tetapi dia tidak mengambil sepeser pun. Komentar Nehemia ini adalah suatu pernyataan penjelasan yang membandingkan 12 tahun pekerjaannya sebagai bupati dengan cara kerja yang ya tidak adil dari bupati-bupati yang ada di negeri itu yang sebelum dia. Bupati ini ditunjuk oleh para raja Persia, ya bukan dipilih oleh rakyat. Ya, dan bagaimana Yeremia itu mampu menjadi ya berkat sehingga apa yang dia omongkan itu didengar. Kenapa? Karena dia sendiri menjadi pelaku firman Tuhan. Dia berkata kalau bupati-bupati yang lain itu mengambil hak, bahkan memeras rakyat ya untuk makan mereka, bahkan anak-anak buah mereka pun memeras rakyat. Tapi Nehemia bilang, aku tidak melakukan seperti itu. Dan kenapa dia bilang aku tidak melakukan seperti itu? Karena takut akan Allah. Saudara, kita perlu memiliki rasa takut akan Allah. Karena takut akan Allah itu akan menjauhkan kita dari segala dosa, dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Takut akan Allah itu akan membuat langkah hidup kita itu benar-benar terjaga di dalam Tuhan. Takut akan Allah itu akan membuat kita ini terlindungi dari segala macam kejahatan yang dapat kita lakukan. Ya, karena takut akan Allah, orang itu takut berbuat dosa, saudara. Karena kita punya takut akan Allah. Ya, dan dia bilang aku tidak melakukan semua itu. Kenapa? Karena aku takut akan Allah. Orang-orang yang hidup takut akan Allah, mereka tidak akan sembarangan berbuat dosa ya, karena mereka tahu bahwa Allah itu Maha melihat dan Allah itu Maha tahu, dan mereka mengasihi Tuhan, tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak hidup takut akan Allah, mereka berbuat seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan, sehingga mereka dengan bebas melakukan apa aja. Dan Nehemia menyatakan satu tindakan yang luar biasa ya di depan semua orang Israel, dan dia berkata karena dia itu memiliki rasa takut akan Allah. Ayat 16 ya dikatakan, aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi Nehemia saudara, ya dia punya satu alasan di hadapan Tuhan untuk meminta dan berkata, Tuhan engkau melihat aku itu ya habis-habisan buat bangsa ini. Bahkan hakku sebagai bupati tidak aku ambil, tapi aku pergunakan semuanya untuk ya membangun kembali kota dan bangsa ini. Karena itu dia berkata, ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi Nehemia hidup bagaimana? Ya dia hidup dari pemberian makanan, minuman oleh rakyat. Tapi dia tidak pernah menuntut atau memeras ya. Ya apa yang diberi itu yang dia terima saudara. Tapi memeras pun tidak. Ya jadi kita melihat di sini satu contoh keteladanan daripada Nehemia bagi ya kota dan bangsanya. Dan komentar Nehemia ini adalah sebuah pernyataan jelas ya. Dia melihat bahwa orang yang takut Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Di mana bupati-bupati yang sebelumnya itu mereka tidak pernah takut Tuhan dan memeras rakyat, meminta uang dan lain sebagainya. Tapi Nehemia tidak berlaku seperti itu karena dia takut akan Tuhan. Nehemia memimpin seluruh proyek pembangunan, tetapi dia juga bekerja ya pada pembangunan tembok bersama dengan orang-orang lain. Dia bukanlah seorang birokrat ya dalam sebuah kantor dengan penjagaan yang ketat, melainkan dia seorang pemimpin yang ikut terlibat dalam pekerjaan sehari-hari. Dia tidak menggunakan posisinya untuk menjadi ya tuan ya atau raja atau menekan orang lain,
Tetapi justru sebaliknya, seorang pemimpin yang baik tetap berhubungan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan orang-orang yang bisa memimpin ya, dan yang paling baik adalah mereka yang memimpin, dan apa yang mereka lakukan itu juga ya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi Nehemia menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan, dapat dicontoh perbuatannya, ya perlakuannya, bahkan perkataannya itu selaras. Jangan sampai kita katakan A tapi kita lakukannya B, saudara ya. Mari kita berdoa supaya hidup kita juga boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, sama seperti Nehemia boleh terus menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Engkau Tuhan yang mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Seperti Nehemia, dia hidup menjadi berkat, menjadi teladan. Bahkan imannya, perbuatannya, kelakuannya dapat diteladani oleh bangsa Yahudi. Demikian juga kami Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat itu sesuai dengan firman Tuhan saja, dan hidup kami boleh memberitakan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepada-Mu setia mencari wajah-Mu. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang kami hadapi, kami tahu di dalam nama Yesus itu ada jalan keluar. Karena itu Bapa, berikan kami semua hati yang selalu mau untuk dibentuk, yang rindu untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan mendatangkan perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang Tuhan, yang ingin menjual aset, yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan, pulihkan setiap ekonomi keluarga kami agar hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan memberkati Bapa dan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang menghadapi pencobaan, mereka yang menghadapi pergumulan, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Demikian juga yang sedang terbaring sakit, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, letakkan tanganmu di bagian dadamu dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kelepasan yang dari Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan berserah kepadamu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu juga yang ada dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus kami tahu ada kesembuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi Tuhan, lindungi, beri roh takut akan Tuhan. Demikian juga di seluruh bangsa kami, roh takut akan Tuhan turun agar bangsa ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan juga tercurah, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kita semuanya mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya